Jumpa lagi dengan saya para sahabat sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu berita penting. Lalu nanti setelah membacakan berita ini untuk kita, saya akan memberikan beberapa tanggapan atau komentar atas berita ini. Judul dari berita ini adalah Yakut Kolil ungkap ada lukisan pahlawan gugur pakai kalung salib di kantor Kemenak. Saudara dan saudari, dikutip dari liputan6.com, Wakil Menteri Keuangan atau Menkeu, Tommy Jiwandono, bertanya-tanya saat melihat adanya lukisan seorang pahlawan yang menggunakan kalung salib di kantor Kementerian Agama atau Kemenak. Hal itu disampaikan Menteri Agama atau Menak Yakut Kolil saat memberikan sambutan dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Saya Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristen Indonesia Raya atau GKIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2024. Ini pernyataan dari Bapak Yakut. Hari Rabu kemarin, saya mendapat tamu kehormatan. Mas Tommy Jiwandono datang ke kantor saya. Ada sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan bagaimana Bung Karno sedang memapa seorang pahlawan yang gugur, dan pahlawan itu menggunakan kalung salib. Mas Tommy tanya ke saya, "Ini berani sekali masang gambar seperti ini," kata Yakut. Kemudian pria yang akrab disapa Gusmen pun menyampaikan, jika Kemenak adalah milik semua agama dan bukan hanya kepunyaan satu agama saja. Lukisan atau foto itulah yang disebut Yakut menjadi gambarannya. Bahwa Indonesia ini merdeka bukan hanya satu kelompok agama saja yang berjuang, tetapi umat Kristiani juga ikut berjuang kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat Kristiani yang ada di sini memiliki saham atas republik ini. Jadi jangan minder, ujar Ketua Umum GP Ansor itu. Ini lanjut pernyataan dari Bapak Yakut. Jadi nggak boleh merasa kecil, sama-sama punya saham kok. Yang bedakan dividennya saja. Nah, pembagiannya itu dibuat harus proporsional, sambung Bapak Yakut. Saudara dan saudariku terkasih, berita ini masih panjang ke bawah. Kalau saudara dan saudari ingin tahu tentang berita ini, boleh dibaca, lihat di Google, banyak hal dibicarakan mengenai berita ini. Tapi saya potong sampai di sini saja karena inti yang mau kita lihat bersama itu sudah jelas. Saudara-saudariku terkasih, berikut ini saya memberikan beberapa komentar atau tanggapan atas berita yang baru kita baca bersama ini. Komentar saya yakni ada hal baik dan ada sebuah ungkapan menyesalkan atas apa yang terjadi dalam berita ini. Pertama, komentar saya yang pertama. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Yakut sebagai Kemenak. Kenapa? Karena beliau menempatkan diri sebagai pengayom bagi semua agama. Dan rasa-rasanya memang selama ini Kementerian Agama atau Menak dalam hal ini rasa-rasanya tidak punya pengaruh bagi agama yang lain. Tetapi beliau ini punya pengaruh yang luar biasa. Hadir menyapa semua agama. Jadi kehadiran Pak Yakut ini luar biasa bagi Indonesia. Teristimewa di sini dalam relasi keagamaan. Beliau menempatkan diri sebagai pengayom bagi semua agama. Dan harus demikian. Seorang menteri agama memang bukan untuk satu agama saja, tapi dia hadir sebagai figur bagi agama-agama yang lain juga.
dalam hal ini, Menteri Agama itu sebagai bapak bagi agama-agama yang ada di Republik ini. Ini seharusnya yang dibawa oleh seorang Menteri Agama. Dan Bapak Yakut, kita perhatikan dalam banyak peristiwa, beliau menempatkan diri dengan sangat baik dan tepat. Saya sering mengikuti berita tentang beliau ini. Jadi kita patut bangga memiliki seorang Bapak Yakut ini yang memberikan perhatian yang sangat baik. Bukan soal di sini bicara tentang salibnya, karena saya sebagai seorang Kristen Katolik, maka saya memberikan apresiasi kepada beliau. Tapi beliau hadir di sini sebagai pengayom bagi semua masyarakat, teristimewa bagi agama-agama yang ada di Indonesia atau di Republik ini. Kemudian saudara dan saudariku terkasih, hal yang menarik lainnya adalah beliau di sini mengungkapkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hasil perjuangan agama tertentu. Ini harus disadari dengan baik. Pernyataan ini sangat dalam maknanya. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan dilakukan oleh agama-agama tertentu. Atau hanya satu agama saja yang berjuang. Sehingga akhirnya harus dia yang diutamakan, dia yang diutamakan, dan dia yang diutamakan. Tapi di sini beliau menegaskan dan menekankan bahwa semua agama yang hidup di Indonesia ini, apalagi mengalami proses perjuangan pada waktu itu, ikut memberikan andil, mempunyai andil yang sama untuk perjuangan kemerdekaan. Jadi pemikiran seperti ini luar biasa. Saya bangga sekali lagi dengan beliau ini. Pemikiran beliau ini tidak beda jauh dengan pemikiran Presiden Soekarno, kemudian pemikiran Presiden Bapak Gus Dur, orang-orang yang sangat moderat. Inilah yang kita harapkan sebagai pemimpin di Republik ini. Jadi kehadiran seorang pemimpin itu harus mengayomi semua orang. Jadi tidak boleh membeda-bedakan suku tertentu, ras tertentu, budaya tertentu, apalagi agama. Dan dalam hal ini beliau bertugas sebagai menak, posisinya sebagai menak, Menteri Agama. Seperti yang kami katakan tadi, beliau ini menjadi bapak bagi semua agama di Indonesia. Jadi semua agama ketika mengalami sesuatu misalnya, itu Pak Yakut ini harus menjadi tempat untuk berkeluh kesah, menyampaikan apa-apa yang kita alami, yang terjadi di dalam tubuh agama itu. Jadi hal yang patut kita banggakan dari figur ini, beliau menempatkan diri sebagai figur, sebagai bapak bagi semua agama. Maka di sini seperti saya katakan tadi, ini patut kita apresiasi hal yang baik yang dilakukan oleh beliau. Sekali lagi saya berbicara di sini bukan karena sebagai seorang Katolik, karena ada salib yang disorot di sini, tetapi memang kehadiran beliau ini menunjukkan sebuah nasionalisme yang baik bagi bangsa ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya menyesalkan pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Bapak Tommy Jiwandono, yang bertanya-tanya saat melihat adanya lukisan seorang pahlawan yang menggunakan kalung salib di kantor Kementerian Agama atau Kemenak. Ini berani sekali masang gambar seperti ini. Nah, saudara dan saudari terkasih, pernyataan ini sebenarnya bermaksud apa? Pernyataan yang ini berani sekali memasang gambar seperti ini. Ini maksudnya kemana? Maksudnya apa kira-kira? Seandainya maksud dari sini hanya ingin mementingkan posisi agama tertentu, maka pernyataan ini sangat disesalkan, sangat disayangkan. Pernyataan ini sekali lagi sangat disayangkan kalau hanya mau mengangkat dan mengutamakan agama tertentu di Republik ini dan pantang melihat simbol dari agama yang lain. Saudara-saudari terkasih, kalau seandainya arah pembicaraan dari Pak Tommy ini ke situ larinya, maka saya di sini menyesalkan kenapa seorang pemerintah berbicara demikian.
Pemerintah itu public figure. Pemerintah itu milik seluruh rakyat Indonesia. Maka kehadiran seorang pemerintah itu harus mewakili seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Maka tadi saya katakan saya patut bangga dengan Pak Yakut karena menempatkan diri sebagai pengayom bagi semua agama. Nah, pernyataan Pak Tommy ini kalau arahnya hanya membela satu agama, maka pernyataan ini sangat disesalkan, sangat disayangkan. Karena apa? Beliau sebagai wakil Menteri Keuangan. Dalam hal ini beliau sebagai seorang pemerintah. Kemudian yang kedua, saudara-saudariku terkasih, dengan pernyataan ini maka saya bertanya, kalau demikian, gambar apa yang cocok dipasang di sana? Apakah gambar hanya pahlawan-pahlawan dari agama tertentu saja itu yang dipasang di sana? Di mana nasionalisme itu? Toh perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini adalah perjuangan semua rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia itu di dalamnya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan andil agama-agama yang ada di Indonesia itu sangat besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudariku terkasih, hal ini sangat disayangkan. Seorang pemerintah saja berbicara demikian, bagaimana lagi dengan rakyatnya? Seorang pemerintah yang hadir di sana harus sebagai pengayom rakyat, pengayom masyarakat. Sudah berbicara demikian, bagaimana lagi dengan masyarakat? Pemerintah seharusnya di sini tidak boleh hadir membawa agama tertentu. Pemerintah itu nasionalis, tidak boleh membawa agama tertentu. Maka seandainya pembicaraan Pak Tommy ini arahnya ingin mengangkat agama tertentu dan menomor sekiankan agama yang lain, maka pernyataan ini sangat disayangkan karena beliau sebagai seorang perwakilan pemerintah. Maka tadi saya tanyakan, cocoknya itu gambar apa yang ada di sana? Apakah hanya gambar agama tertentu saja? Tidak boleh hal-hal yang lain yang berhubungan dengan atribut agama yang lain. Saudara dan saudariku terkasih, sekali lagi, pemerintah berbicara demikian. Bagaimana lagi dengan masyarakat? Sementara seharusnya pemerintah itu hadir di sana, tidak boleh membawa atribut agama tertentu. Pemerintah itu harus nasionalis, tidak boleh membawa atribut agamanya pada saat dia menduduki jabatan itu. Kalau sudah membawa atribut agama tertentu, bagaimana lagi dengan agama-agama yang lain? Nah, saudara dan saudariku terkasih, kita perlu ingat bahwa Indonesia dan takhta suci yang ada dalam hal ini adalah perwakilan gereja. Takhta suci itu boleh kita katakan di sini sebagai perwakilan gereja, itulah Vatikan. Itu sudah menjalin hubungan yang erat sejak tahun 1947. Kita baru, orang baru kita ini di Indonesia ini. Sejak tahun 1947, Indonesia dan takhta suci Vatikan yang merupakan simbol gereja sudah mempunyai jalinan relasi yang baik. Maka saya berharap, atau kita semua berharap, pemerintah itu hadir tidak boleh membawa atribut agama tertentu. Takhta suci lah yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan dan keutuhan NKRI menjadi negara pertama yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Ini harus kita sadari dengan baik. Maka wajar-wajar saja seandainya tadi Pak Menak itu memasang gambar atau atribut agama lain sebagai pahlawan di kantor Kemenak, bagi kami sebagai orang Kristen itu sah-sah saja. Itu hal baik, tidak ada menyinggung agama tertentu. Karena orang Kristen itu berpikir secara universal, tidak berpikir memojokkan agama tertentu atau mengklaim bahwa agama Kristen itu adalah, atau orang-orang Kristen itu adalah agama yang paling benar, kemudian menyudutkan agama lain. Universal orang-orang Kristen itu berpikir. Maka silakan saja seandainya ada atribut dari agama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya dipasang di sana, tidak jadi masalah. Tapi jangan akhirnya kita hanya ingin mengangkat agama tertentu dan kita mengutamakan agama itu. Kemudian agama yang lain kita nomor sekiankan.
Saudara dan saudari, boleh dikatakan bahwa hubungan ini sudah dijalin sejak zaman revolusi. Artinya hubungan antara Indonesia dengan Takhta Suci Vatikan. Ketika itu, Paus Pius ke-12 memberi dukungan dan doa untuk perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan atas usaha diplomasi antara lain dari Uskup Agung Semarang, yakni Monsinyur Albertus Serikat Yesus. Ini menandakan saudara-saudari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan itu milik bersama. Semua agama di dalam itu mengambil peran yang sangat penting. Bahkan orang-orang Kristen dalam hal ini, Takhta Suci Vatikan yang ada begitu jauh dari republik ini saja, memberi perhatian bagi republik ini. Nah, ini menunjukkan sebuah partisipasi, dukungan yang sangat baik. Maka di sini saudara-saudariku terkasih, pesan bagi kita. Kita dalam hal ini tidak boleh mementingkan agama tertentu, lalu kita menomorsekiankan agama lain. Perjuangan Republik Indonesia, perjuangan untuk kemerdekaan bangsa ini adalah perjuangan bersama. Tidak boleh kita membuat klasifikasi. Indonesia merdeka itu atas andil bersama dari semua agama yang ada. Maka mari kita perlakukan semua agama di republik ini secara baik dan benar, dan tidak mengutamakan agama lain dan mengesampingkan agama-agama yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.